belajar tilawah itu dari mana sih? Dari guru. Dari guru. Dulu tuh saya awal belajarnya itu karena orang tua yang nyari guru. Assalamualaikum, kembali lagi di podcast Ruang Selamat bersama saya Ade Aprilia. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Kang Muhammad. Nah, gimana kabarnya Kang Muhammad hari ini? Alhamdulillah baik. Kita kan juga kepo kan sama biodatanya kamu, biografinya Kang Muhammad gitu. Coba dong kasih tahu biografinya Kang Muhammad gimana sih? Mau dari mananya dulu, dari namanya atau dari mana? Kamu yang tanya deh. Oke, nama panjangnya Kang Muhammad. Nama panjang, nama lengkap Muhammad Raihan. Kalau tempat tanggal lahir? Lahir di Jakarta tanggal 31 Juli 2002. Mananya kayak lagi bikin KTP ya. Nah, apa sih pengalaman organisasi Kang Muhammad? Kalau pengalaman organisasi, kalau di sekolah itu pernah nyalonin jadi wakil ketua OSIS, kepilih cuman dari izin sama Pak Kiai, katanya gue usah ikut gitu dulu karena takut mengganggu kesibukan membaca Al-Quran gitu kan. Akhirnya nggak jadi, padahal kepilih tuh udah udah dikasih SK, nggak jadi. Udah habis itu pengalaman di pondok, jadi organisasi pondok, jadi ketua bagian keamanan. Situ saya kayak ya mengatur santri-santri yang kurang baik ya, misal dia bandel atau kemana gitu kan, kayak gitu. Nah, biasanya kalau santri yang kurang baik itu hukumannya apa sih, Kak? Ada dari hukuman kayak dibotak atau nanti itu hukuman kayak sesuai bandelnya dia, kayak misalnya dia bawa HP atau pacaran atau keluar tanpa izin, itu sesuai bandelnya dia hukumannya. Kalau kayak pacaran kita kasih SP2, langsung SP2 plus hukum botak. Nah, itu kan buat laki-laki ya. Nah, kalau perempuannya kalau pacaran gimana tuh? Kalau perempuan sih kita kasihan karena jadinya dikasih SP2 aja. Itu juga persetujuan dari kiai-kiai yang lain. Nah, selain itu biasanya yang paling banyak kebandelan apa sih, Kak, yang ada di santri? Ya itu pacaran, karena di pondok kita itu sekolahnya itu masih dicampur cewek sama cowok gitu. Jadi kayak mereka sering ngobrol, itu kan jadi menimbulkan rasa satu sama lain, itu yang menyebabkan mereka pacaran sih itu. Nah, biasanya ketahuan pacaran gimana tuh dia? Ya ketahuan pacaran itu dari omongan temannya gitu kan, ada yang ngeledekin cie gitu. Nah kita jadi ada apa selidikin, akhirnya tahu kalau mereka itu pacaran. Ada yang juga yang kayak dari mereka tadinya bawa HP kan, nyelonong bawa HP gitu, kesita sama saya. Kesita jadi dibuka HP-nya, lihat chatannya, ternyata dia pacaran gitu kan sama santri satu pondok gitu. Nah, kalau dia bawa HP nih, kan biasanya kalau di sekolah-sekolah hanya disita. Nah, kalau di pesantren itu cuma disita aja apa diapain lagi? Udah jadi hak milik pondok. Oh, berarti udah nggak akan dikembalikan lagi. Kalau mau nembus juga itu nembusnya sesuai harga HP-nya. Misalnya beli HP-nya harganya contoh 10 juta, dia harus nebus HP itu 10 juta. Berarti sama kayak Iya, kayak beli baru. Nah, untuk kayak kan kalau di HP kan ada kartu memori, kartu itu semuanya juga Iya, itu bisa diambil sih kalau itu. Cuman kita sita HP-nya aja. Nah, HP-nya ini untuk kayak keperluan pondok. Nah, dengar-dengar kan Kang Muhammad juara MTQ nasional ya? Dengar dari siapa itu? Ya banyak lah orang yang cerita ya. Nah, awal mula belajar tilawah itu dari mana sih? Dari guru. Dari guru. Dulu tuh saya awal belajarnya itu karena orang tua yang nyari guru. Jadi orang tua saya dulu tuh penggemarnya Kiai Haji Muhammad ZA. Jadi beliau misalnya acara di daerah mana, di kota mana, diikutin sama orang tua saya, bapak. Jadi karena pengen anaknya bisa kayak Haji Muhammad, kebetulan nama saya juga Muhammad, jadi dicariin gurunya yang dekat-dekat situ. Kebetulan ada kiai di situ namanya Kiai Haji Muhammad Ali. Beliau merupakan pimpinan atau ketua yayasan Pondok Pesantren Al-Kautsar. Beliau merupakan Kori internasional yang juara di Malaysia. Jadi mulainya dari situ orang tua nyari kan, ketemu sama Kiai Ali, saya diantarin ke rumahnya tuh.
ketemu sama Kiai Ali, cerita-cerita. Nah itu mulai dari situ belajarnya dari kelas 2 SMP. Ya, kelas 2 SMP berarti masih masa-masa yang pengen main terus ya. Iya, bukan main lah itu. Nah, terus gimana tuh ngebagi waktu main sama waktu buat latihan? Karena saya orangnya kalau udah termotivasi sama tujuan itu, jadi semua saya singkirin. Kayak misalnya saya pengen main, emang waktu itu kan zaman-zamannya kita di SMP itu teman-teman kan masih pengen main kan. Iya. Cuman kan karena kita punya tujuan khusus yang kayak mau bagian orang tua, apalagi kan di Al-Quran ini kan nggak cuman bahagiain di dunia, tapi bisa bahagiain di akhirat gitu kan. Iya. Kayak misalnya kita punya hafalan 30 juz, bisa ngasih mahkota emas ke orang tua, itu kayak tiket VIP buat ke surga. Nah itu tujuan saya di situ, jadi ya saya singkirkan lah kayak misalnya pengen main, pengen apa-apa gitu yang saya pikir kayak kurang bermanfaat bagi saya. Tapi pernah nggak sih tergoda sama teman-teman yang main nih? Pasti jadi itu pengen Pak, ikut main? itu pasti ada godaan. Kayak misalnya teman ngajakin main ke warnet, saya dulu kan anak warnet, Iya. anak kayak warnet main lah. point blank gitu loh, Iya. saga segala macam saya pernah main, cuman karena udah ada tujuan hidup gitu kan, Iya. ada yang mau saya kejar, jadi saya harus rela mengorbankan yang itu loh. Berarti pas diajak main tuh nolaknya itu gimana tuh? Ya nolaknya sih ya nanti aja kalau ada waktu gitu kan, tapi sambil ketawa-tawa. Kita juga nggak kayak musuhan gitu, berkata kayak biasa aja. Mar main warnet nggak dulu dah, mau ngaji di ini di Haji Ali di Jalan Haji Ridi. Oh ya udah ya udah. Nah, tapi biasanya temen ada yang kayak suka ngeledekin gak sih, kan nggak jadi main nih kita gitu. Ya lu belajar mulu atau gimana gitu. Enggak sih, alhamdulillah teman-teman tuh kayak biasa aja, nggak ngedukung, nggak ngeledekin, biasa aja. Gitu. Bagus ya berarti teman-teman. Nah, kejuaraan apa aja sih yang kamu pernah raih? Kalau disebutin sih takut menimbulkan rasa sombong ya. Ya. Jadi Gak apa-apa, sebutin aja nggak biar apa-apa. yang lain termotivasi Ya gitu. paling ya yang baru-baru ini aja. Iya. Yang baru-baru ini sih saya alhamdulillah atas keberkahan dari guru saya mendapatkan predikat juara 1 di nasional ITQ di Padang ke-28. Itu cabangnya cabang Syarhil Quran. Jadi di Syarhil Quran ini ada 3 orang. Ada yang penceramah, ada yang sari tilawah, ada yang tilawah. Saya sebagai tilawahnya, pembaca Al-Quran atau qori. Nah kan sebelum berangkat ke Padang itu ada persiapan dong. Pasti itu kita di TC atau technical itulah kayak dibina gitu selama 1 bulan di hotel apa saya lupa, Syahidain. Ya, itu dilatih selama 1 bulan, kita dibimbing dari bacaan Al-Qurannya segala macam lah. Enak di sana, dikasih makannya enak, tidurnya enak. Betah dong berarti ya. Pengen di sana terus sebenarnya. Nah kan sekarang tantangan terbesar anak-anak muda zaman sekarang ya, itu kan handphone ya. Betul. Nah handphone. pas kamu Amar lagi latihan kayak gitu, handphone tuh gimana sih, entah disimpan atau? Iya, itu handphone itu kayak suatu halangan bagi saya buat belajar dengan serius ya. Karena kalau saya udah buka HP itu kayak buka YouTube itu 1 jam itu kayak baru 1 menit, bener nggak? Iya, kayak ada aja konten-konten yang menarik gitu kan. Jadi selama pembinaan itu dari pribadi saya ya, karena saya nggak merasa bisa, jadi saya di situ itu kayak saya takut jadi beban, saya nggak mau jadi beban, jadi saya harus memaksimalkan kesempatan kayak dari latihannya segala macam lah ya, itulah. Jadi saya singkirin dulu, singkirannya itu kayak nggak dimainin, HP-nya disimpan sama ustadznya ya. Kayak official gitulah, saya simpan, Ustadz saya nitip HP ya, siap gitu. Teman-teman juga satu grup ngumpulin HP. Nah kalau kan kita nih masalah handphone kan sebelumnya misalnya Kak Omar pegang handphone itu kan emang susah banget buat disingkirin kan. Betul. Nah kalau lagi nggak ada buat latihan buat lomba nih, tapi tetap nggak sih Kak Omar latihan dan handphone tuh biasanya main handphone tuh
diwaktuin atau gimana gitu? Kalau main handphone itu saya sesempatnya aja, tapi saya sempatnya dikit. Soalnya di pondok itu kan, saya sekarang di pondok ya. Ya. Di pondok itu kayak main HP itu kayak hal yang aneh lah kalau di pondok. Soalnya kan kita belajar terus kayak ada Ya. baca Al-Quran, nggak cuma belajar Al-Quran aja, kayak kitab-kitab yang lain gitu, pelajaran sekolah. Terutama saya kan sudah kuliah, jadi banyak tugas-tugas kayak bikin makalah, bikin PPT segala macam gitu. Nah kan Kang Momar kuliah nih, Hmm. tapi Kang Momar di pondok kan. Hmm. Nah gimana sih cara buat Kang Momar ngeluangin waktu buat ngerjain tugas? Karena kan biasanya kan Kang Momar di pondok ini kan jadi apa, ketua organisasi kan. Itu pernah di situnya pernah, cuman sekarang udah mulai lepas jabatan soalnya kan udah kuliah gitu. Oh iya. Iya, jadi bagi waktunya sih paling saya ngerjainnya itu waktu-waktu kosong kayak habis zuhur sama malam jam 10. Nah, itu buat ngerjain tugas aja. Betul. Nah kalau misalnya deadline-nya mepet nih, terus Kang Momar Saya nggak pernah ngerjain tugas sampai deadline yang cepet-cepet gitu. Jadi kayak dikasih waktu, misalnya dikasih tugasnya hari Senin, saya langsung kerjain hari itu juga. Saya nggak mau buang-buang waktu, soalnya kalau ntar-ntaran takutnya nggak selesai gitu. Nah reaksi keluarga Kang Momar gimana sih? Apa? Iya, alhamdulillah pastinya seneng gitu kan. Iya. Kayak dari ibu, dari ayah. Kalau ibu kan, ibu yang paling seneng sih, soalnya beliau yang kayak minta doa dari ustadz-ustadz, dari kiai-kiai, dari terutama guru pertama ngaji saya itu Ustadz Maswan dan Kiai Sukri. Beliau ibu saya itu sering minta sampai ke rumahnya, Ustadz doain anak saya ikut MTQ, semoga dapat yang terbaik gitu. Itu pas saya dapat juara lah, ibu paling seneng gitu, sampai meluk-meluk, bapak juga meluk gitu kan. Ya seperti itu. Nah adik kan Kang Momar anak pertama ya. Nah adik-adik Kang Momar tuh ikut nggak sih jejak Kang Momar? Iya ikut, terutama ada yang ketiga, satu pondok sama saya, baru masuk tahun kemarin. Sama alhamdulillah ada kelebihan di bagian suara gitu, bisa ngaji juga. Berarti nurun ya ke adiknya Kang Momar. Nggak juga sih, kalau keturunan itu keturunan dari bapak. Oh, Bapak iya. alhamdulillah juga suaranya lumayan lah gitu. Ada suaranya. Ya ada suaranya. Iya suara. Nah sosok panutan Kang Momar itu siapa sih? Kalau sosok panutan pasti guru saya sendiri, Kiai Haji Muhammad Ali. Beliau orang yang sangat tawadhu, sangat sabar, dan banyak ilmunya gitu. Dari beliau itu cara ngajarnya enak, beliau nggak ngomel-ngomel lah, paham sama sikon muridnya, kayak muridnya yang nangkapnya yang lama gitu kan. Kan ada beberapa murid yang emang kalau dikasih nada itu kan nggak langsung nangkep itu. Iya. Pasti ada beberapa guru kan yang kan sambil marah-marah, kalau beliau enggak gitu. Pelan-pelan di pelan-pelanin, kayak misalnya nadanya nada yang susah dikasih contoh yang pelannya gitu. Berarti sabar banget ya. Nah Kang Momar belajar sama beliau ini dari umur berapa sih? Dari kelas 2 SMP tadi, kelas 2 Dari kelas SMP 2 SMP. iya, tahu dari orang tua itu. Berarti sampai sekarang masih. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus berlanjut. Nah Dika, kan dari tadi kita udah ngobrol terus ya. Iya. Pasti mau minum. Makasih ya. Dulu ya. Minum dulu nih ya. Iya minum dulu ya. Ini air apa ini? Ya air seadanya aja ya kayak. Saya minum ya. Iya. Nah apa kesibukan kakak tadi kan kuliah ya kan? Kakak kuliah di mana sih kak? Alhamdulillah sekarang saya berkuliah di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta yang ada di Lebak Bulus. Nah ngambil fakultas apa tuh? Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Kak Momar kan udah mulai kuliah dari 6 September kemarin kan ya? Betul. Nah itu udah offline, dia udah offline atau masih online? Untuk saat ini saya masih online. Nanti saya masuk asrama nih tanggal 26 September, asrama di PTQ itu ada ma'had ya. Itu nanti mulai offline di situ nanti. Oh berarti di asrama ya? Iya, asrama nanti selama 1 tahun nanti. Satu semester 1 sama semester 2 di ma'had. Selepas itu bebas mau lanjut di ma'had atau keluar dari situ. Oh berarti bisa Nyari tempat lain ya. Oh gitu. Ya niatnya sih pengen balik lagi ke pondok. Ke pondok. Iya, Pondok Pesantren Al-Quran.
Berarti kalau misalnya kita udah dari sana setahun, kita bisa dari rumah dong? Bener, Pulang pergi. bisa. Tapi Kak Muhammad lebih milih ke pesantren. Iya, karena dekat juga sih, nggak terlalu jauh dari pondok ya. Kirain karena kehidupannya udah lekat banget di pesantren nih. Iya, bisa dibilang seperti itu sih, kayak jiwa raga itu udah di pesantren semua, kayak kegiatannya udah kebiasaan di pesantren gitu. Oh gitu. Kan di pesantren kan jauh ya dari orang tua gitu kan? Enggak juga sih, soalnya saya pulang pergi juga. Oh, pulang Sering pergi kabur. juga. Kirain terus-terusan di pesantren. Paling kalau ya di pesantren terus-terusan pasti, cuman kayak pulang sebulan sekali gitu kan. Gitu doang. Nggak lama banget. Kalau kayak anak pesantren lain kan ketemu orang tua berapa bulan 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu kan, kayak misal libur ya pas Idul Fitri aja. Kalau saya karena kebetulan nggak jauh, kayak sekitaran cuma 40 menit dari rumah, pondok ke rumah itu 40 menit gitu. Tapi ada nggak sih rasa kangen Kak Muhammad gitu kalau lagi di pesantren sama Enggak, orang? soalnya kan sering ketemu. Iya sih, cuman kan sebulan itu juga lumayan lama ya kalau Iya. misalnya yang biasa di rumah terus tiba-tiba kayak ke pesantren, dia pasti ada rasa kangen gitu kan. Nah kalau Kak Muhammad enggak nih? Enggak, karena emang kayak nggak tahu nih, anak Badung sih ceritanya dulu kan. Jadi nggak ada kayak, kalau anak rumahan mungkin kayak dia ada rasa kangen, cuman karena saya Badung pengennya di luar terus, jadi nggak ada rasa kangen. Jadi udah biasa di Iya, luar udah ya? bisa di luar, bukan luar biasa tapi biasa di luar. Nah, kita udah masuk ke penghujung acara nih. Iya. Nah, pencapaian Kak Muhammad untuk waktu kedepannya apa sih Kak? Ya, minta doanya aja semoga jadi manusia yang berguna bagi sekeliling, terutama masyarakat, agama. Pengennya sih ya itu aja, berguna lah, bermanfaat bagi orang lain. Percuma banyak prestasi tapi nggak berguna. Itu aja sih harapannya. Harapannya itu aja ya. Tapi harapan buat siswa-siswi di luar sana nih, gimana sih Kak Muhammad, Mas? Ya, untuk teman-teman di luar sana, sekarang waktunya kalian memperbanyak baca Al-Quran, karena sekarang udah tanda-tanda akhir zaman sudah banyak. Iya, Karena bekal utama kita itu ya Al-Quran, karena Al-Quran bisa membimbing kita ke jalan yang benar gitu. Ya, saya pernah dapat kata-kata dari atau nasihat dari guru saya, bilang, kamu baca aja setiap hari Al-Quran, sibukkan diri kamu dengan Al-Quran, pasti Allah akan mengasih lebih sama kamu daripada orang-orang yang minta, ya Allah saya pengen ini, bakal dikasih lebih. Kayak misal saya pengen, ini orang ya yang jarang baca Al-Quran ya, yang jarang menyibukkan diri dengan Al-Quran, minta, ya Allah saya pengen mobil gitu kan. Kalau orang yang sering menyibukkan Al-Quran ini, dia tanpa minta Allah kasih mobil yang lebih dari kayak dia yang minta gitu. Yang saya pegang sih dari guru saya begitu. Nah, kan kalau anak-anak zaman sekarang lebih ke HP ya, dia Iya. mainannya. Ya nggak apa-apa HP, cuman jangan sampai lupa sama jati dirinya dia sebagai manusia. Ya, manusia kan diciptakan untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, cara ngilangin males gimana sih Kak? Buat baca Quran kan kadang-kadang kita males nih. Aduh males banget udah megang HP seharian sampai nggak lupa waktu, tapi megang Al-Quran itu baru 10 menit udah capek gitu kan. Nah, gimana sih cara ngilanginnya gitu? Ya, cara ngilangin males cuman satu, rajin. Iya, Ya, kalau udah rajin nggak males. ya, males. Nggak ada cara lain, cuman itu doang. Oke, terima kasih nih Kak Muhammad udah nyempetin waktu datang ke podcast Ruang Kamar. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari Kak Muhammad ini. Oke, jadi sampai sini aja podcast kali ini bersama Kak Muhammad. Banyak banget kan pelajaran yang bisa kita ambil dari Kak Muhammad ini, dan juga bisa diterapin ke kehidupan sehari-hari. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya ya.